gurunya juga care terhadap murid. Ya teman-teman ya semuanya semangat terus ya, pasti masalah itu pasti ada, tapi takdir yang terbaik dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengatakan kepada Allah saya punya masalah, tapi kita harus mengatakan kepada masalah kita punya Allah. Punya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kalian itu pengen meningkatkan nilai kalian, kalian harus aktif di kelasnya ya, maupun pelajaran apapun yang kalian mau tingkatkan. Terus juga rajin bertanya jika ada yang tidak diketahui oleh kita, supaya kita tahu gitu jawaban yang kita akan tanyakan. Dan juga kalian harus tahu apa nih yang kita suka dalam belajar itu. Kan orang-orang itu metode belajarnya beda-beda ya. Beda-beda, ada yang betul. suka dari video, ada yang suka membaca, ada pun yang suka menulis ya. Beda-beda. Oh, saya itu betah ya di sini karena lingkungannya sejuk gitu. Dan juga tentu saja teman-teman banyak guru-guru yang baik dong teman-teman pastinya. Dan saya juga punya salah satu guru favorit saya ya. Di sisi saya ada Pak Ilham Maulani. Saya mah guru biasa-biasa aja. Tidak dong. Ya, jangan tergoda oleh Pacaran. Rekan-rekan Masih tuh. muda ya. Iya, bahaya ya. Bahaya sekali, Bahaya. Iya, jangan tergoda oleh pacaran. We are going to school for studying, not for going study. Kita datang ke sekolah itu kan Jihan, Pak Ilham, kawan-kawan semua kan untuk belajar ya. Bukan going study, bukan untuk mencari pacar, bukan untuk pacaran. Betul ya Jihan ya? Betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton setia Ilham Maulani Channel dan IG serta TikTok Ilham_74. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang siswi yang luar biasa, mantap dan keren. Apa yang menyebabkan siswi ini luar biasa, mantap dan keren? Mari kita saksikan wawancara saya dengan siswi yang luar biasa, keren, cantik dan smart ini. Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Alhamdulillah. Apa kabarnya Jihan ya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nama lengkapnya apa Jihan tuh? Jihan Adinda Zahira. Jihan Adinda Zahira. Dulu dari SD mana? Dari SD Negeri Pauzan. SD Negeri Paujan. Luar biasa tuh SD Negeri Paujan. Kita sapa guru-guru dulu ya, teman-teman Jihan. Bapak dan Ibu guru SD Negeri Paujan. Ini ada ini Jihan nih. Jihan itu sekarang kelas berapa? Kelas 8E. 8E ya. E itu singkatan dari apa tuh? Excellent. Excellent, unggul ya, excellent ya, luar biasa. Memang rekan-rekan Jihan ini termasuk salah seorang siswa yang luar biasa. Buktinya mari kita buktikan, kita tanya ya. Kemarin ranking berapa waktu kelas 7 ke kelas 8? Alhamdulillah ranking 1. Ke 1 ya, alhamdulillah. Nilai pelajaran apa tuh yang paling besar tuh? PAI sama seni budaya. Ya, dan seni budaya. Berapa tuh nilainya? 99. 99. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang perasaan Jihan ketika nilai besar, kemudian juga Jihan menjadi jawara atau peringkatnya bagus tuh ke 1? Ya, alhamdulillah seneng ya, bisa membanggakan kedua orang tua juga ya, tapi tidak gampang untuk mendapatkan nilai tersebut. Oh, tidak gampang ya, sangat sulit ya. Apa trik-trik Jihan sehingga bisa menjadi siswa yang pada akhirnya mudah dalam pelajaran, kemudian rajin belajar? Apa tuh trik-triknya atau tips-tipsnya nih? Mungkin rekan-rekan bisa menirunya nih Jihan. Jadi teman-teman, kalau kalian itu pengen meningkatkan nilai kalian, kalian harus aktif di kelasnya ya, maupun pelajaran apapun yang kalian mau tingkatkan. Terus juga rajin bertanya jika ada yang tidak diketahui oleh kita, supaya kita
tahu gitu jawaban yang kita akan tanyakan. Dan juga kalian harus tahu apa nih yang kita suka dalam belajar itu. Kan orang-orang itu metode belajarnya beda-beda ya. Beda-beda, Ada yang betul. suka dari video, ada yang suka membaca, ada pun yang suka menulis ya. Beda-beda. Kalau saya dulu itu suka melihat video ya, lebih Video. tepatnya dari aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru. Jadi Ya. sejak SD juga Iya, lihat Pak. aplikasi Ruang Guru ya. Betul sekali, karena itu sangat menyenangkan, teman-teman, membantu, benar sekali. Nilai saya meningkat. Meningkat ya. Betul. Di Ruang Guru juga tidak hanya bisa melihat video, tetapi kita juga nanti akan diberi kesimpulannya dan akan kasih pertanyaan teman-teman, jadi kita bakal lebih gampang ya Gampang untuk ya, memahami luar pelajarannya. biasa. Kalau malam tuh kebiasaan membaca buku pukul berapa tuh, atau menghafal nggak? Ada misalkan setelah Isya atau setelah maghrib, gimana malam? Kalau ketika di rumah? Kalau saya sehabis sholat maghrib ya, Maghrib ya. bersama ibu atau ayah saya. Oh gitu ya, didampingi ya. Betul, Baca, kemudian kalau ada yang tidak tahu bisa bertanya ke ayah dan ibu. betul Pak. Iya. Ngaji juga kan setelah itu Iya ya. Pak, iya. Luar biasa. Sekarang gini Jihan. Jihan kan saya lihat setiap hari sholat duhur berjamaah ya. Kemudian juga Jihan itu, nah ini nih rekan-rekan, Jihan itu aktif di sebuah eskul yang dari eskul di SMP 19 inilah bisa meraih berbagai kejuaraan. Eskul apa tuh yang Jihan aktif nih? Saya aktif perisai diri teman-teman, silat. Perisai diri. Silat ya, seperti disingkatnya silat. PD ya. Iya, PD. Perisai diri ya. Nah, kok Jihan suka silat gimana tuh ceritanya tuh? Oh, awalnya itu saya emang sudah tertarik, Pak. Sudah tertarik ya? Ingin belajar ilmu bela diri. Ilmu bela Ya, dan diri. juga menambah wawasan tentunya, dan teman-teman juga. Kemarin saya hari apa ya, hari Rabu ya, Rabu pekan lalu, banyak tuh yang ikut perisai diri ya. Iya. Ada lebih dari 30 ya kalau nggak salah. Ada, Pak. Laki-laki dan perempuan ya. Ya, dicampur. Dicampur ya. Sekarang Jihan pernah nggak ikut lomba APD? Kalau nggak salah pernah ya? Ikut. Tahun berapa tuh? Tahun 2023 ya? ya 2023. Kalau nggak salah borong medali emas ya dulu dengan kawan-kawan ya? Iya, ada yang mendapatkan medali emas, ada yang perak gitu. Iya. Campur-campur lah. Campur-campur. Sekarang kalau dilihat dari sabuk, Jihan sudah sabuk apa tuh? Alhamdulillah sudah sabuknya sabuk merah. Merah-merah itu pelatih berarti ya? Iya, Itu. cakep. Jadi apa tuh arti sabuk merah itu? Bisa apa, atau misalkan artinya bisa melatih atau gimana? Jadi kalau kita sudah mendapatkan sabuk merah, kita dikasih dua pilihan. Ada menjadi atlet untuk pribadi dan ada untuk pelatih. Pelatih itu seperti mengajarkan teknik-teknik. Oh, seperti itu. Jihan sendiri milihnya Atlet. atlet. Berarti kalau atlet nanti apa? Tetap kan? Latihan tetap. Tetap. Terus, Jadi keranting juga bisa. Oh, jadi keranting. Iya, keranting melihat adik-adiknya. Adik-adik. Kita ini di SMP 19 itu levelnya cabang atau ranting gimana nih? Jadi kalau untuk sekolah-sekolah ya disebutnya ranting. Ranting ya. Jadi Oh. sekolah ini disebutnya ranting 19. Ranting 19. Ya. Dan Jihan selalu ini juga sekarang ada latihan juga ya hari ini. Ada hari ini. Jihan selalu yang pertama ya, yang pertama datang, luar biasa. Jihan, itu bagaimana tuh cara mengatur waktu Jihan? Ada eskulnya, kemudian tadi Jihan baca-baca buku, kegiatan di rumah, lalu menghafal, kemudian menonton video-video pembelajaran di ruang guru, itu bagaimana tuh bisa memanage waktunya tuh? Jadi teman-teman kan kalau ekstrakurikuler itu tidak setiap hari ya. Jadi kita harus melihat hari-hari apa saja yang bisa diisi oleh ekstrakurikuler. Kalau buat waktunya ya, kalau pulang sekolah itu bisa siap-siap dulu. Iya. Tapi kan tidak setiap hari ya teman-teman, bisa diatur-atur ya. Kita juga memang sih awalnya tidak akan mudah ya, tetapi kita akan terbiasa. Oh, Ya. terbiasa ya. Betul. Iya, rekan-rekan, saya itu
melihat Jihan ini pasti anak ini punya bakat bicara yang bagus, punya bakat punya potensi, kemudian di kelasnya pasti diprediksi cerdas. Itu ketika penutupan MPLS tahun 2023 awal ya, Juli ya. Ya, sebab dari perempuan Jihan, dari laki-laki Raka disuruh oleh Ibu Atin sebagai guru itu disuruh ke depan untuk menjelaskan ataupun meminta pendapat anggota peserta MPLS apa kesan-kesan dan pesan-pesannya ya. Dan yang ke depan siapa? Jihan dan Raka. Nah, saya melihat pada saat MPLS kelas 7 juga Jihan lancar itu bicaranya sehingga dapat apresiasi ya. Betul. Dari kawan-kawan dan dari guru ya. Nah, dari sana juga saya melihat wah ini Jihan, dan alhamdulillah memang sekarang faktanya, realitanya Jihan luar biasa. Apa kira-kira pesan kepada kawan-kawan sesama pelajar ya? Pertama, pesan yang berkaitan dengan belajar. Yang kedua juga pesan yang berkaitan dengan memanfaatkan waktu selagi remaja digunakan untuk hal yang bagaimana gitu. Silakan. Untuk teman-teman, pesan dari saya semangat terus belajarnya ya, karena belajar itu ya memang untuk kita ya, buat nanti di masa depan ya. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, di masa depan itu kita akan menjadi apa teman-teman ya? Karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya. Terus. Dan juga kegagalan juga itu sangat normal ya teman-teman, karena itu adalah salah satu proses. Jika kita gagal, kita harus bangkit lagi teman-teman. Jangan sudahlah saya sudah gagal, tidak usah seperti itu ya teman-teman. Apalagi putus asa ya, tidak boleh. Tidak boleh, karena Allah akan selalu untuk kita teman-teman. Bicaralah kepada masalah jika kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah, alhamdulillah. Itu pesan buat kawan-kawan terkait dengan itu ya. Sekarang tentang masa remaja nih Jihan ya, apa nih pesan-pesan ke kawan-kawan nih, apalagi usia-usia remaja kan, usia Jihan itu remaja. Betul. Kalau tidak ada iman yang kuat atau misalkan tidak ada filter kesabaran, jiwa yang kuat, jiwa yang kokoh, itu biasanya akan terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan. Bagaimana ini pesan-pesan kepada kawan-kawan? Teman-teman ya, kita harus meninggalkan hal buruk tersebut untuk ya lagi-lagi untuk masa depan kita, keluarga kita ya, nanti kita bagaimana. Kalau hal buruk itu harus ditinggalkan. Saya tahu memang itu tidak mudah, tetapi bisalah pelan-pelan kalian pasti bisa. Slow but sure ya. Betul. Jadi pelan-pelan tetapi meyakinkan ya. Betul. Saya dulu pernah bertanya ke Jihan nih. Jihan itu kayak sepertinya punya hobi apa tuh Jihan? Apa bahasa Jepang atau apa nih dulu? Kayaknya pernah gambar tuh gimana nih? Iya, saya mempunyai hobi menggambar teman-teman. Menggambar ya? Iya, betul. Gambar apa saja tuh gambar yang menjadi kesukaan Jihan tuh? Suka menggambar kaligrafi. Kaligrafi juga ya. Alhamdulillah. Dan seperti di komik-komik ya, kartun. Gitu. Kartun ya. Kartun. Itu di ini nggak Jihan? Misalkan tiap hari berapa kartun, kemudian kalau dikoleksikan jadi komik tuh. Ada ini nggak? Ada maksud atau ada rencana ke depannya nih? Ya, jadi dulu saya suka ya menggambar, melukis, tapi skill saya itu tidak sebagus teman-teman di luar sana, tapi saya tetap bersyukur ya. Betul. Dulu saya ingin punya cita-cita melukis, jadi pelukis. Artis. Mudah-mudahan nanti setelah tamat dari SMP 1 tahun lagi, pelan-pelan nanti cita-cita itu dapat tercapai ya. Mimpi itu dapat tercapai ya. Jihan sudah 2 tahun ya di sini ya. Betul. Iya. Apa yang membuat Jihan kerasan atau betah nih di SMP 19 Kota Tasikmalaya nih? Saya itu betah ya di sini karena lingkungannya sejuk gitu. Dan juga tentu saja teman-teman, banyak guru-guru yang baik dong teman-teman pastinya. Dan saya juga punya salah satu guru favorit saya ya. Di sisi saya ada Pak Ila Maulani. Saya mah guru biasa-biasa aja. Tidak dong. Ya, kita saling ya Jihan ya. Karena Jihan adalah anak saya di sekolah sebagai guru, saya mendampingi Jihan dan kawan-kawan belajar ya. Pokoknya Jihan juga anak yang salah satu anak yang favorit
semua anak-anak favorit. Kalau saya Masya mungkin Allah. aktif di OSIS kan? Iya, Ya, tuh rekan-rekan anaknya smart, kemudian prestasinya bagus, punya kepiawaian dalam silat, aktif di Perisai Dili, kemudian aktif juga di OSIS. Nah, apa tuh motivasi masuk OSIS tuh, organisasi siswa intra sekolah itu? Jadi teman-teman di OSIS itu ada terbagi dua, OSIS dan MPK. Jangan sendiri di MPK, Di MPK. sebagai sekretaris. Oh, sekretaris ya. Awalnya saya tertarik gitu melihat OSIS sepertinya seru nih, Seru, dan ya. juga bisa memperbanyak teman ya. Iya, Terus betul. juga teman-teman ya, kalau kita aktif di OSIS, MPK itu juga bisa menambah ilmu public speaking kita ya. Oh, iya, Betul iya, sekali. iya. Dan juga bisa membantu aktivitas-aktivitas atau event-event nanti dari sekolah ya. Itu Betul. seru sekali teman-teman. Iya, seru ya. Ya. Dan waktu saya ajak Jihan dan kawan-kawan OSIS untuk mempromosikan SMP 19 ya, waktu Iya. di lapangan ingat ya. Betul. Rekan-rekan Jihan dan kawan OSIS itu kayaknya sudah biasa tampil di depan kamera tuh. Buktinya kan sekarang juga lancar ya. Saya tidak sulit untuk mengatur untuk jadi sutradara yang dadakan ya. Jihan bagian kata-kata ini langsung tidak diulang-ulang Jihan ya, dihafal dikit ulang-ulang, dan luar biasa efeknya berkat Jihan dan rekan-rekan OSIS dan kerjasama antara OSIS, MPK, guru, pokoknya orang tua di SMP 19. Sekarang alhamdulillah adik kelas Jihan ada berapa kelas? Ada 7 kelas. Dan kemarin Jihan merupakan kakak kelas ya yang mendampingi kelompok mana tuh yang dikenampingi? Kelompok Patimura. Kelas 7C sekarang. 7C sekarang ya. Dengan siapa tuh? Dengan bersama teman saya juga ada Ayudis dan Ayudis. Kak Teh Desipa. Teh Desipa. Ya, Teh Desipa. Apa bu perasaan Jihan bisa mendampingi adik-adik kelas tuh ketika MPLS? Tentu saja saya sangat senang ya. Iya. Terus juga itu pengalaman yang salah satu pengalaman yang berarti untuk saya. Iya. Karena itu pengalamannya baru-baru gitu, pengalaman buat ngebimbing gitu Iya, anak-anak. iya. Baru naik kelas naik dari kelas 7 kelas 8 langsung membimbing anak-anak kelas 7 ya. Betul. Itu kan pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan selama hidup ya. Iya. Melihat anak-anak kelas 7 gini-gini, tapi kan senang ya. Senang. Senang. Memang awalnya itu mereka pada malu-malu Malu-malu ya. Tapi kan itu kalau sudah normal. sehari 2 hari akrab kan? Akrab, alhamdulillah. Kelompok Patimur ya kelas 7C sekarang ya. Iya. Jihan, sebelum kita mengakhiri wawancara yang luar biasa ini, Jihan ada closing statement ataupun pernyataan penutup dari Jihan yang singkat padat buat kawan-kawan, buat saya dan mungkin buat kita lah semua yang berada di dunia pendidikan. Kata-kata penutup apa nih kira-kira? Silahkan, bebas aja lah. Ya teman-teman ya semuanya semangat terus ya, pasti masalah itu pasti ada, tapi takdir yang terbaik dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengatakan kepada Allah saya punya masalah, tapi kita harus mengatakan kepada masalah kita punya Allah. Punya Allah, luar biasa ya. Pernah Jihan, Pak Ilham gimana kalau membahas tentang bahaya pacaran, pernah ya? Betul. Betul ya, tapi tidak jadi itu ya. Iya. Tapi yang jelas Jihan adalah remaja yang sekarang fokus untuk terus belajar ya. Memang jangan tergoda oleh Pacaran. rekan-rekan Masih tuh. muda ya. Iya, bahaya ya. Bahaya sekali, Bahaya. Iya, jangan tergoda oleh pacaran. We are going to school for studying, not for going study. Kita datang ke sekolah itu kan Jihan, Pak Ilham, kawan-kawan semua kan untuk belajar ya. Bukan going study, bukan untuk mencari pacar, bukan untuk pacaran. Betul ya Jihan ya? Betul. Iya. Terima kasih sekali lagi Jazakillah khairan katsiro atas waktu yang direlakan ketika Jihan di sini menunggu. Sebentar lagi periksa diri ya. Betul. Saya ganggu sebentar. Mudah-mudahan ini adalah wawancara yang mencerahkan dan insya Allah sangat mencerahkan, memotivasi dan menginspirasi buat kita semua. Masya Allah. Ya, dan kepada ibu serta bapak sebagai orang tua Jihan,
Bapak dan Ibu terima kasih. Ini putri Bapak dan Ibu sudah rela diwawancara oleh saya dan luar biasa, merupakan kebanggaan Bapak dan Ibu melihat Jihan seperti ini, dan saya yakin ke depan Jihan akan menjadi sosok yang perempuan yang solehah dan mampu membanggakan orang tua, mampu membanggakan ibu dan ayahnya, serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Iya, amin. Jihan, kita akhiri sama-sama dengan salamnya Jihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.